Selamat pagi anak kelas 8, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini dia peta konsep yang kita akan pelajari pada hari ini di bab 3 adalah tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Ini dia yang pertama kita akan bahas nanti adalah makna peraturan perundang-undangan, yang kedua landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga adalah asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk itu mari Pak Guru aja perhatikan slide demi slide nanti dan dengarkan apa yang disampaikan Pak Guru. Nah, ini dia materi yang kita akan bahas di pertemuan kita pada pagi hari ini di bab 3. Oke, dengarkan dan perhatikan. Ya, oke, baik anak-anak kelas 8, ini dia tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa dapat memaknai hakikat peraturan perundang-undangan. Nah, kalian diminta nanti dapat memahami dan memaknai apa sih peraturan perundang-undangan. Nah, dan juga kalian akan bahas nanti apa saja asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu kita langsung saja. Ini dia materi yang dibahas di pagi hari ini di bab 3. Yang pertama adalah makna peraturan perundang-undangan. Apa makna peraturan? Apa itu peraturan perundang-undangan? Yang kedua nanti yang kita akan bahas adalah landasan. Apa saja atau bagaimana landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga nanti yang kita akan bahas adalah apa saja asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk itu Pak Guru aja kalian untuk kita sama-sama perhatikan, dengarkan, dan fokus apa yang Pak Guru sampaikan dan slide demi slide nanti untuk bisa dipahami dengan baik. Untuk itu kita langsung saja. Ini dia materi yang pertama yang kita akan bahas di pertemuan 3 ini di bab 2. Yang pertama adalah makna peraturan perundang-undangan. Tahukah kamu apa sih maknanya peraturan perundang-undangan itu? Nah, makna daripada peraturan perundang-undangan itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Artinya, peraturan perundang-undangan ini adalah peraturan yang tertulis, atau yang telah dibukukan atau dikodifikasikan seperti Undang-Undang Dasar ataupun peraturan-peraturan lain yang sifatnya mengikat, yang memaksa setiap orang harus menaat. Nah, dan semua masyarakat siapapun yang ada di Indonesia ini adalah harus menaati semua peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa dan mengikat semua orang untuk secara bersama-sama sama-sama menaati semua peraturan-peraturan itu. Nah, kenapa sifatnya memaksa dan mengikat? Nah, karena peraturan-peraturan ini adalah dibentuk atau ditetapkan atau dibuat oleh lembaga-lembaga negara atau pejabat-pejabat yang berwenang. Nah, dan biasanya sifat daripada peraturan seperti ini adalah dia memaksa dan mengikat seluruh warga negara untuk taat pada peraturan-peraturan atau norma-norma yang ditetapkan untuk dijadikan aturan atau norma hukum yang mengikat secara umum dalam bentuk perilaku-perilaku dan juga berisikan aturan-aturan
dan juga sanksi-sanksi bagi yang melanggar daripada peraturan itu. Nah, itulah yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Ya, artinya kita sebagai warga negara, siapapun yang ada di Indonesia itu harus tunduk dan taat pada peraturan-peraturan yang berlaku yang telah dibuat oleh pejabat atau lembaga-lembaga yang berwenang. Itulah makna atau pengertian daripada peraturan perundang-undangan. Oke, kita lanjut. Oke, baik, yang kedua yang kita akan bahas pada pertemuan kita pagi hari ini adalah landasan ya pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada landasan secara filosofis, ada secara sosiologis, dan juga ada landasan yuridis. Oke, ini dia landasan yang pertama adalah landasan filosofis. Artinya menggambarkan peraturan-peraturan itu dibentuk pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita pembelajaran. Nah, artinya landasan ini juga menggambarkan semua peraturan-peraturan yang dibentuk dan juga sebagai pandangan hidup serta kesadaran dan cita-cita apa yang ingin dicapai oleh suatu bangsa. Nah, itu dia yang disebut dengan landasan filosofi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya dalam peraturan ini atau landasan filosofi ini bagaimana pandangan negara terhadap kesadaran bangsa dan juga apa yang menjadi cita-cita daripada bangsa-bangsa ini. Makanya ini dibentuk sebagai landasan filosofi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, yang kedua adalah ya ini dia landasan sosiologis atau landasan sosial dalam bermasyarakat. Nah, landasan sosiologis ini adalah menggambarkan peraturan itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Artinya landasan ini peraturan itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masyarakat, baik dalam bentuk peraturan atau dalam bentuk pelaksanaan di berbagai aspek, baik aspek ekonomi, aspek sosial maupun aspek hukum di dalam masyarakat. Nah, untuk membentuk suatu masyarakat yang tertib, yang adil, dan juga sejahtera. Nah, ini dia landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, artinya dalam landasan ini menggambarkan bentuk peraturan itu untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan atau aspirasi masyarakat di dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Nah, itu dia landasan yang kedua, landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu landasan sosiologis. Oke, landasan yang ketiga adalah landasan yuridis. Nah, ini bahasanya adalah yuridis atau landasan secara hukum. Artinya menggambarkan peraturan itu dibentuk untuk mengatasi kekosongan hukum, ya, atau dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang ada yang akan diubah untuk menjamin kepastian hukum. Artinya dalam peraturan ini adalah untuk mengatasi kekosongan atau peraturan-peraturan yang ada dan mempertimbangkan aturan yang akan diubah atau yang akan diamandemen untuk menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat ataupun berbangsa dan bernegara. Nah, ini dia landasan yuridis atau landasan hukum untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat itu sendiri, baik dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, berbangsa ataupun bernegara. Nah, itu dia ketiga landasan pembentuk peraturan perundang-undangan. Ada filosofis, ada sosiologis, dan juga ada landasan yuridis. Oke, kita lanjut ke materi berikut yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Oke, yang ketiga yang kita akan bahas materi kita pada pagi hari ini adalah
asas. Nah, apa saja yang menjadi asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Oke, asas yang pertama itulah asas kejelasan tujuan. Nah, apa yang menjadi tujuan, apa yang mau diharapkan daripada peraturan perundang-undangan ini? Artinya tujuannya harus jelas. Apa yang menjadi keinginan, apa yang mau diharapkan daripada pembentukan suatu peraturan-peraturan itu harus sesuai dengan tepat guna. Yang pertama. Nah, yang kedua adalah kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Adanya organisasi-organisasi atau kelembagaan yang jelas diatur. Siapa yang menjadi struktur yang jelas, siapa yang menjadi penanggung jawab, siapa yang menjadi ketua, wakil, sekretaris ataupun bendahara. Nah, itu adalah dalam suatu kelembagaan dalam pembentukan undang-undang dasar. Harus ada suatu organisasi atau kelembagaan yang jelas yang diatur oleh undang-undang itu sendiri. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, nah, asas pembentukan peraturan perundangan ini adalah kesesuaian antara jenis, hierarki, dan juga materi muatan. Artinya kita juga harus memperhatikan hierarki, asal usul peraturan pembentukan ini dan juga apa saja isi daripada materi muatan daripada peraturan perundang-undangan itu, dari sejarahnya dibentuk dan juga apa saja yang menjadi isi dalam materi-materi itu sendiri dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Nah, yang keempat adalah asas yang keempat adalah dapat dilaksanakan. Nah, pembentukan peraturan-peraturan itu harus ada tupoksinya. Nah, dan dapat dilaksanakan di berbagai bidang kehidupan. Artinya dalam pembentukan juga ini harus dipantau peraturan itu bisa tidak dilaksanakan, bisa tidak dijalankan. Nah, ini adalah ada suatu lembaga pengawasan yang jelas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar peraturan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Oke, yang kelima adalah kedayagunaan dan juga kehasilgunaan. Nah, artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini juga adalah ada unsur apa sih kegunaannya dan bagaimana hasil daripada kegunaan pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Tepat tidak atau berguna tidak. Nah, kalau memang tidak ada guna, apa yang dibuat, ngapain dibentuk? Nah, itu dia yang kelima adalah asas kedayagunaan atau kehasilgunaan. Apa sih tujuannya, apa sih gunanya daripada kita membentuk peraturan-peraturan itu? Nah, itu dia asas kedayagunaan. Oke, yang keenam adalah asas kejelasan rumusan. Nah, artinya dalam pembentukan undang-undang itu juga harus dirumuskan dengan jelas. Rumusan-rumusan undang-undang dasar itu jangan sampai peraturan-peraturan itu yang berbelit-belit, yang tidak memberikan efek jerak kepada pelanggar daripada peraturan-peraturan itu. Itu makanya dibentuk dengan jelas, terutama rumusan-rumusan yang ada dalam pembentukan peraturan-peraturan tersebut. Oke, yang terakhir daripada asas ini adalah asas keterbukaan. Artinya kita harus memiliki yang namanya transparansi, ya, atau asas-asas keterbukaan, baik dalam pembentukan, dalam pelaksanaan, kejelasan peraturan, ataupun sanksi-sanksi daripada pembentukan peraturan-peraturan itu harus terbuka, perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat luas, transparan, ya, atau keterbukaan. Nah, inilah ketujuh asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi, anak kelas 8 itu dia materi yang kita akan bahas tadi pada pagi hari ini. Yang pertama tadi bagaimana makna, apa sih sebenarnya peraturan perundang-undangan itu. Dan yang kedua tadi kita akan bahas tadi adalah landasan, ya, pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada 3 tadi, ada landasan filosofis, landasan sosiologis, dan juga landasan yuridis. Dan yang terakhir tadi kita akan bahas adalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan ada 7 ini, yaitu ada kejelasan tujuan,
kelembagaan, kesesuaian, dapat dilaksanakan kedayagunaan, kejelasan, dan juga keterbukaan. Ini dia materi yang Pak Guru bisa sampaikan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan Pak Guru tak mengucapkan mohon maaf bila dalam proses perekaman video pelajaran ini ada hal-hal yang mengganggu, suara-suara yang mengganggu. Pak Guru mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga kalaupun dalam penjelasan Pak Guru pada pagi hari ini ada yang kurang paham, yang kurang dimengerti, kalian bisa tanyakan di GCR atau kalian bisa baca di buku paket kalian. Dan mungkin apa yang saya sampaikan tadi dari awal sampai terakhir materi kita ada yang kurang lengkap, kalian mohon baca di paket atau di PowerPoint yang pertama kali dulu Pak Guru berikan kepada kalian. Di akhir kata, Pak Guru mengucapkan tetap jaga kesehatan kalian dan juga tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu Guru sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan juga tetap semangat. Di akhir kata, Pak Guru mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.